Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqalallahu bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitun karisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah akad enjing fa insyaallah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking keparengipun ing detik menika kita tasih dipun paringi sehat wal afiyah, diberi panjang umur, sehat wal afiyah. Doanipun Allahumma amin. Allahumma tawwil umrana wa ahlana wa dzurriyyatina bisihati wal afiyah wa rizqan kalalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ijing menika tasih ceria ibu-ibu semuanya karena diberi sehat wal afiyah. Maka dari itu sholawat dan salam kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita mangke wonten yaumul akhir pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Mila kita kedah menapa? Kedah syukur, kedah sabar. S3. Judulnya pagi ini S3. Kita harus syukur diberi panjang umur dan kita harus sabar. Tolabul ilmi dengan sabar walaupun dereng sarapan, tapi S yang terakhir adalah semangat. Semangat karena kita mendapatkan pahala adalah untuk kita sendiri.
Maka dari itu alhamdulillah jenengan sami mugi-mugi kita ndonga dipun paringi gesang sakinah mawadah warahmah. Amin. Akhir hayatipun kusnul khotimah. Wonten akhirat mangke dipun papanaken wonten jannah. Ayatipun waqbudullah. Waqbudullah nyembah Gusti Allah. Kalau diberi kesehatan kita harus istiqomah semangat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita saged istiqomah supados pikantuk pahala ingkang kathah. Tipipun ebtitah ing enjing menika jagi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat. Aja nganti awake dhewe niku awalnya imannya mantap, kesehatannya mantap, rezekinya mantap, dakwahnya mantap, tapi di akhir hayat kurang mantap dan tidak mantap karena setan menggoda kita. Wala nablu wa nakum bisai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basiri sabirin. Maka dari itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa beriman dan bertakwa kepada Allah sepanjang hayat, kita yang pertama yaitu kita harus sabar dan harus selalu evaluasi apa saja yang telah diperbuat untuk akhirat. Selalu muhasabah, introspeksi. Dakwah kita itu sudah betul belum? Pengarang kita untuk menjadikan orang ibadahnya semakin meningkat sudah betul atau belum? Karena dakwah itu harus bil hikmah mau ngidoh kasanah, harus betul-betul membuat meningkat untuk mengimplementasikan, untuk menerapkan supaya jamaahnya menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu para dai-dai harus punya pedoman. Dakwahnya di surat An-Nahl ayat 125 jelas bahwa dakwah itu harus bil hikmah dan mau ngidoh kasanah. Harus ada manfaatnya untuk menyemangati untuk menjadi orang yang beriman sepanjang masa. Maka dari itu yang pertama kita harus selalu evaluasi pada diri kita masing-masing untuk berbuat yang terbaik. Selalu evaluasi apa saja yang telah kita perbuat untuk sangu akhirat. Maka dari itu selalu evaluasi, selalu muhasabah, selalu introspeksi diri sendiri. Jangan kita dakwah ngajak baik, diri kita tidak baik.
nek ora dikon dakwah nesu. Padahal dirinya ngajak baik, tapi dirinya sudah tidak baik. Dulu ya baik. Karena godaan setan terpleset menjadi orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik itu doanya dikabulkan tidak? Orang maksiat itu doanya dikabulkan tidak? Oh, maka dari itu kalau memberi petuah, memberi ajaan, kita harus introspeksi. Para pendai-pendai itu harus introspeksi. Saya ngajak baik itu diri kita sudah baik atau belum? Karena menjadi dai-dai itu godaannya besar. Harus perlu introspeksi diri. Menjadi orang baik itu besar. Menjadi iman di keluarga itu godaannya besar. Terutama godaannya pada siapa? Sing goda awake dhewe niku nek yang keluarga niku napa? Nek wong lanang sing goda ya wong ibu-ibu. Nek ibu-ibu sing goda ya sing kakunge. Maka dari itu mari kita udari loh. Kita kembali ke introspeksi diri masing-masing. Apa dikira kita itu ngajak baik diri kita sudah baik? Ngajak anake salat awake dhewe ra salat. Ngajak ngaji awake dhewe malah ra ngaji. Maka dari itu kita harus selalu introspeksi pada diri kita masing-masing. Di Quran surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri gatekne memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu kita harus koreksi pada diri kita masing-masing. Gimana sholat kita, gimana zakat kita, gimana puasa kita, gimana haji kita. Ada 3 panggilan di dunia ini. Panggilan yang pertama adalah panggilan sholat. Sholatnya apa sudah sesuai dengan panggilan? Kalau ada adzan tokonya tutup, ledodol sego pecel tutup. Maka dari itu saya kemarin tanggal 3 Agustus saya berangkat membimbing jamaah dan ketemu orang Arab mung bakul siwak. Bakul siwak niku napa? Bakul siwak, bakul minyak wangi. Tapi saya beli minyak wangi, dia itu saya pakai uang 100.000. Sekarang uang di Arab itu rupiah payu. Yang penting ngaiketan karo atusan. Lah ternyata saya tawar 50.000 minyak itu boleh. Pikir aku ya 100.000. Disusui.
Duwite kuwi nang klambine kuwi ngantian meh ramot. Meh ramot iku motol-motol. Nek bakul sikat mriki ten pasaran kulon ngono DT po ya motol-motol. Mboten mergo apa harus koreksi, harus muasabah. Lah bakul te pasaran kulon kuwi nek wayah adzan po tutup ora? Mboten. Kok bakul pasar. Guru jenenge Guru Miftahul Janah. Wayahe adzan kula adzan niku di lingkungan masjid mawon jek mulang kok. Apa meneh bakul pasar. Di kantor apalagi. Di kantor wayahe adzan rapat jek terus. Nah itu bedanya Indonesia dengan Arab. Kalau Arab ada adzan toko pun gawean yang lebih penting untuk duniawi ditutup untuk cari bekal akhirat. Maka kita harus introspeksi. Kenapa? Panggilan yang pertama sholat, as-sholatu ngimat dutin. Sholat kuwi cagake agama. As-sholatu miftahul Janah, sholat kuncine swarga. Maka dari itu kalau Jumat sembahyang di Mekah itu jam 10 pagi sudah penuh ya Bu ya? Penuh, maka jam 10 ora entuk panggonan lantai yang kita harapkan. Paling kalau berangkat jam 10 di rooftop di lantai yang paling atas. Nggak mungkin dapat lantai-lantai pilihan kita supaya sholat kita itu khusyuk. Paling di rooftop yang paling atas. Maka dari itu kita harus fastabiqul khairat. Kita tularkan negara-negara yang makmur, padahal jenengan sepanjang Madinah sampai Mekah itu napa enten tanduran nggih, paling namung kurma, adanya batu dan pasir. Kenapa sholat di Mekah 100.000, sholat di masjid amanah ini pinten jamaah namung 17. Di Madinah berapa? Di Madinah 1.000 dan di Raudhah itu insya Allah dengan doa di situ dikabulkan doanya. Maka dari itu panggilan yang pertama bagaimana kita harus muhasabah sesuai ayat 59 Quran surat 59 ayat 18 tadi. Kita harus koreksi. Kita harus selalu muhasabah. Gimana panggilan yang pertama? Sholat kita pripun? Apa ya wayahe adzan ndek ben nang Mekah ngono anggere wayahe adzan ngoten pun waduh cepet-cepet. Tapi ten mriki maleh melih napa mboten? Maleh. Sing dikaca Nabi ya, Mbak. Maka dari itu kita harus muhasabah. Maka dari itu untuk menerapkan supaya kita beriman dan bertakwa kepada Allah sepanjang masa, kita harus apa lagi? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di samping ibadah-ibadah kita tepat waktu. Harus selalu bersyukur. Hati kita harus kita usahakan hanya lillah. Ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ora golek lem bojone, tanggane, maratuwane. Tapi kita beribadah
hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus koreksi. Maka dari itu kita harus punya qalbun salim, hati kita harus suci. Kalau kepingin mendapatkan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan muhtadun, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau ingin mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita harus bersih. Kolbun kita harus kolbun syakirun. Hati kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu banyak orang yang sholatnya kurang baik. Itu insya Allah rezekinya kurang baik. Camkan aja. Kesehatannya kurang baik. Maka dari itu saya heran, kemarin saya diajak mutawib saya ke rumah sakit daerah Madinah dan Mekah, kosong. Setelah musim haji pulang, di rumah sakit itu kosong. Karena ternyata katanya mutawib saya itu Mas Ahmad Kumaidi itu, dia orang Arab itu mengandalkan obat itu dari doa. Dari doa. Nek awake dhewe lara langsung golek obat, ora ndonga. Ya ndonga tapi wah kurang mandi. Kurang percaya diri. Maka dari itu saya praktekkan Bismillahirrahmanirrahim. Wasipa ulima bisudur. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam tubuhku. Ya, dalam tubuhku. Jadi tangannya dingenek nih. Pun apal nggih? Wasipa ulima bisudur. Ayat Allah yang luar biasa. Ternyata di Al-Quran itu asipa, obat. Makanya orang Arab itu jarang berobat, mengandalkan doa. Kenapa ibu-ibu? Dereng nggih pun. Nggih mengke diapalne nggih. Wasipa ulima bisudur. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam tubuhku. 3 kali. Diulangi. Nggih. Wasipa, ini panjang 4 sampai arah. Wasipa ulima bisudur. S-nya double. Bisudur 3 kali. Taluh, ayo sing diswakit dengki, iri, loro jantung, diabetes, darah tinggi, ludira inggil, gugur semuanya. Penyembuhan kaki, penyumbatan, mungkin pipisnya mboten taruh di dada yang ada di dalam tubuh. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam tubuh. Ya, kurang 8 menit. Sampun. Maka dari itu kita harus sabar, sungguh-sungguh itu semangat. Jadi S3 itu sabar untuk menerapkan supaya iman kita, takwa kita sepanjang masa, kita harus sabar, kita harus syukur, dan kita harus bersungguh-sungguh semangat. Supaya dekat dengan Allah kita harus sungguh-sungguh.
Karena hati kita kalau sudah kolbun salim, insya Allah keyakinan kita ini akan memunculkan di dalam hati kita untuk semangat selalu. Hidup kita itu pasti diawasi oleh Allah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, intakbudullaha ka'anna tarohu, fa'in lam takun tarohu, fa'innahu yarok. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab meski apa? Sebab meski engkau tidak melihatnya, dia pasti Allah melihatnya. Maka dari itu harus sungguh-sungguh niku napa? Semangat. Kalau sudah semangat menjadikan sumringah ini kan apa? Weneng jaba jero itu sumringah. Kita monggo dong guyu Bu. Jadi kan sumringah, ya lah, kan sumringah. Seneng jaba jero. Orang jegadul. Apa ti? Orang jegadul itu loh, merengut. Ya. Mobil ada. Jegadul. Maka dari itu manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil untuk menjadikan kita sakinah mawaddah warahmah, iman kita nggih menika bisa sepanjang masa. Penerapannya seperti itu. Maka dari itu kita menjadi orang yang bertakwa itu harus punya iman dan malu. Nah SD iman iku malu-malu niku isin nek ora nindakne dawuhe Gusti Allah. Isin kalau kita berbuat maksiat niku napa? Maksiat niku kathah. Ya korupsi, ya ngapusi, ya nyolong, ya zina, ya minum. Maka dari itu kita sebagai pendakwah harus betul-betul koreksi. Ngajak baik itu diri kita harus baik dulu. Ojo kok pendakwah ngajak baik dirine jek melaksanakan maksiat. Merasa malu meninggalkan perbuatan baik itu bagus. Malu berbuat jelek itu bagus. Ahya'u wa imanu korina jami'a fa'idha ribi'a ahaduhumma rubi'a akhoru. Artosipun iman dan malu merupakan pasangan dalam segala kesatuan dan kondisi. Kalau rasa malu sudah tidak ada, iman pun pasti akan meninggalkan kita. Lah nek jenenge ngomong beriman, pendakwah tidak beriman, dan beriman saya gelem ngapusi, saya gelem blenjani, iman pun akan sirna, kupluke dicopot. Maka dari itu orang yang mendapatkan ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah itu yang baik, jangan sampai putus asa. Karena orang yang tidak baik akhirnya jadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Jangan ngerti engko putune dikandani nggih. Maka dari itu untuk mengimplementasikan penerapan takwa kita sepanjang masa itu harus S3 tadi, sabar, syukur, semangat.
syukur pun harus dilandasi lisanun dzikra. Lisan kita harus selalu dzikir sampai basah. Jangan sampai kita terlena di sela-sela ibadah kita, disusupi setan menggoda kita. Maka dari itu kita orang yang jelek jadi baik karena mendapatkan hanifah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepingin orang jelek jadi baik, kita harus punya hati yang suci. Kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, jangan tinggalkan dzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka dari itu ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk berzikir dan bersyukur kepadamu ya Allah, serta beribadah kepadamu dengan baik. Maka dari itu tak cepetne panggilan kedua, walillahi ngala nasikijul baiti manistatu ailahi sabila. Apa ya donya kuwi wis akeh, aku nek dijak kaji menolak. Aku arep mantu dhisik, mobil dhisik, omah sae dhisik. Harus muasabah, maka hartamu tidak akan barokah kalau sudah mampu tidak menjalankan panggilan Allah. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah ke Baitullah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah Subhanahu wa taala. Bondone wis akeh, aku arep tuku mobil sik, arep ningkat omah sik, gawe toko sik, itu ditolak sampai 3 kali ditolak oleh Allah. Maka dari itu yang terakhir, karena sudah kurang 2 menit, panggilan yang terakhir, panggilan apa? Alladzina idza sabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata urip ana watese, sehat eneng watese, umur eneng watese. Maka dari itu marilah supaya kita menjadi orang yang punya sangu akeh ten akhirat, supaya iman dan takwa kita sepanjang masa kita harus selalu beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Apalagi 3 panggilan itu, kalau kita tidak, yang terakhir meninggal itu nek rendek sangu niku besok nang akhirat arep bali nang donya ora entuk. Ngaten nggih, cekat karena waktu, nyuwun pangapunten. Mesine kula sing ngisi pengajian nggih. Sampai ora iftitah. Dadi iso komplit. Ngoten, tapi enggak apa-apa. Ini mung selingan aja. Maka dari itu demikian yang bisa kita sampaikan. Tujuan kita nggih menika hanya pastabikul ngajak kebaikan. Entong reneng panteke, ngomong reneng enteke, kupat bumbune santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.